Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan lele, gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Channel yang selalu berusaha untuk berbagi kebaikan, khususnya tentang masalah ikan ataupun usaha-usaha ya, sekarang nambah. Teman-teman sekalian, pecinta ikan nila, sebelumnya saya doakan sehat selalu, bahagia selalu. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman mengenai kekurangan dan kelebihan penggunaan kolam kayu ya. Kolam kayu atau kolam terpal kayu lah, seperti itu maksudnya. Saya yang di depan rumah ini yang untuk workshop atau untuk jual beli bibit, saya menggunakan kolam terpal kayu ya. Jadi teman-teman bisa melihat dulu. Ini ada 5 ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Pertama, saya akan menjelaskan dulu kelebihannya. Kelebihan ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman. Sini boleh kemari. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kolam menggunakan kayu seperti ini mudah dibuatnya ya, mudah dibuat. Satu, kalaupun tidak tukang itu bisa juga membuat, hanya modal gorok, modal paku dan pendel atau martil. Maka insya Allah kalau sudah tahu ukuran-ukurannya, tinggal ngerangkai saja itu sudah jadi. Itu kelebihan pertama. Kelebihan yang nomor 2 ya. Kelebihan yang nomor 2 itu apa sih? Shooting. Kelebihan yang kedua itu biaya pembuatannya murah ya. Kenapa bisa saya katakan murah? Saya dulu ini membeli kayu-kayu baru semua saja itu hanya sekitar habis 700-an ya untuk semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya satu kolam itu kurang lebih habis ya anggaplah 150-an mungkin. Tapi memang kayunya saya walaupun baru ngambil yang sedetan-sedetan, bukan yang terlalu jos gandos. Saya memilih yang sekiranya bisa terpakai. Atau lebih irit lagi teman-teman, kalau di lokasi teman-teman semua ada kayak apa namanya, bekas palet yang kotak itu, kemudian untuk numpuk semen, numpuk barang dan seterusnya, itu insya Allah akan lebih murah lagi gitu ya teman-teman. Jadi yang nomor berapa itu tadi, 3 ya, itu murah, pembuatannya itu murah. Kemudian perawatannya itu mudah ya, perawatannya mudah. Kenapa saya katakan mudah? Ya nyatanya ini dalam kondisi-kondisi tertentu, kayak misalkan kolam saya ini, teman-teman bisa melihat, ini bisa saya pindah kapanpun saya mau ya. Misalkan di depan rumah ini mau ada acara motong kurban, atau mau mendoa, atau mau pasang tenda, ini bisa kita angkat cuma berdua, jadi sana diangkat, sini diangkat, udah digotong, itu sudah beres. Yang penting apa? Yang penting apa namanya, airnya tidak ada. Kalau airnya ada maka akan jebol. Itu kelebihan penggunaan kolam kayu. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan penggunaan kolam kayu ini ya. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Begitu pula pernikahan, itu ada suami kekurangan juga memiliki kelebihan. Istri juga seperti itu, punya kekurangan banyak, pasti juga ada kelebihannya banyak. Sekarang saya jelaskan tentang kelebihannya. Kekurangan apa kelebihan ya? Kekurangannya 1 nih. Dengan penggunaan kolam kayu ini, kalau kita ngerangkainya itu tidak kenceng, maka akan terjadi melayat-melayot seperti ini teman-teman. Ini adalah
contoh pemakuan yang waktu itu kurang kenceng, tapi karena sudah terlanjur jadi seolah-olah ini tidak rapi. Ini terjadi kemeleotan di bawah. Meleot itu bahasa Indonesianya itu adalah tidak rata itu, sehingga meleot. Nah, antara sini ke sana itu terjadi penggelembungan di sini. Nah, ini harusnya di sini dikasih skor ya seperti ini. Tuh. Nah, itu kekurangannya ya. Kekurangannya itu jadi gampang meleot. Nah, jadi gampang meleot kalau terjadi penataan yang tidak rata. Seperti ini juga ini. Ini ada skornya ini. Tapi karena memang tekanan airnya kenceng, jadi meleot. Tapi tetap kuat. Nah, kemudian kekurangan berikutnya. Nih, kekurangan berikutnya. Teman-teman bisa melihat ini. Kalau terjadi hujan terus-menerus, lalu kemudian kolam kembas, ini akan air keluar sehingga mengakibatkan kayu itu jadi lapuk ya. Ini contoh saya cuil kayunya ini. Nah, ini kan agak lapuk ini. Sehingga apa terjadi ini bisa jebol atau lepas, seperti kolam saya ini lepas ini. Nah, teman-teman bisa melihat. Oke, di zoom. Ini antara ini dan ini sudah lepas sebetulnya. Tapi kita ikat menggunakan kawat ya stainless yang anti karat ya, sehingga tidak biar seperti itu. Ini kekurangannya. Karena kayu ini lapuk, sering sekali terkena air. Tapi seumpamanya ini pembangunannya dibuat di bawah atap yang tidak terkena air ataupun hujan, ya insya Allah ini akan awet. Ya, ini kekurangannya ini. Itu ya. Lalu kekurangan berikutnya seperti ini. Kalau terjadi terus-menerus hujan, ya, karena ini kayu itu akan ditumbuhi lumut. Contoh seperti ini. Ini kekurangan ini. Nah, ini ditumbuhi lumut ya kayunya dan suket rumput ini. Tapi karena saya memang rajin nyabuti rumput ya. Rajin nyabuti rumput sehingga ini masih terawat kencang sekali. Nah, ini kekurangan. Kalau memang tidak telaten ya lama-lama akan busuk karena ditembus akar. Itu kekurangan berikutnya. Nah, kekurangan berikutnya yang paling krusial, ini tidak bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun ya. Berbeda dengan kolam menggunakan beton maupun menggunakan bajaringan. Maka insya Allah itu akan bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Kolam saya ini sudah 2 tahun lebih, masih bagus ya, karena memang saya cat ya. Sehingga masih mending lah. Tapi tetap saja kekuatan ketahanan itu akan kalah dengan batu ataupun kalah dengan bajaringan. Nah, maka dari itu saya menyerahkan kembali kepada teman-teman, mau menggunakan bajaringan ya silakan, mau menggunakan kayu silakan. Tapi kalau dananya terbatas, saya kira gunakan apa yang ada dulu. Bisa pakai kayu, bisa pakai sisa palet atau barang-barang lain yang bisa kita gunakan untuk menjadi dinding daripada kolam. Nah, tapi untuk sekarang ini saya sedang membuat sebuah proyek sendiri, akan membuat kolam menggunakan bajaringan nanti banyak ya, kurang lebih ada berukuran 12 meter kali 5 meter. Sudah saya siapkan tanahnya. Besok akan saya ajak teman-teman untuk melihat lokasinya. Oke, barangkali ini saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan menginspirasi untuk semuanya. Salam sukses, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.